Halo teman-teman, siapa di sini yang udah pusing dengan kerjaannya? Ayo angkat tangan. Siapa juga di sini yang bingung mau usaha apa? Yuk, angkat tangan juga. Dan siapa di sini yang mau mencoba beternak ayam kampung, teman-teman? Nah, selamat ya teman-teman sudah menemukan channel yang tepat untuk kita bisa memulai langkah awal untuk beternak ayam kampung. Yuk, simak sampai habis ya, teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di Panongan Ayam Kampung ya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Di hari ini teman-teman ya, ini adalah video revisi dari video pertama kita berkaitan dengan peluang bisnis ayam kampung unggul KUB ya. Jadi buat para pemula yang belum mengerti tentang dunia atau peternakan ayam kampung, yuk simak video ini sampai habis ya. Jadi teman-teman ya, video ini sudah diperbaiki secara kualitas ya. Jadi semoga bisa teman-teman terhibur dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jangan lupa teman-teman siapkan buku catatannya, karena bisa jadi ada hal-hal penting yang berguna ya, menjadi pondasi dasar untuk kalian membuka usaha peternakan ayam kampung, khususnya adalah KUB ya. Jadi kita semua tahu bahwa ayam kampung sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dari zaman dulu nih teman-teman. Umumnya masyarakat hanya memelihara dengan cara diumbar ya, dibiarin aja dan hanya dijadikan sebagai peliharaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Padahal peluang bisnis ayam lokal ini ya begitu terbuka teman-teman. Selain karena pemeliharaan yang relatif mudah, investasi yang dikeluarkan pun tidak sebesar pemeliharaan ayam ras ya. Tetapi buat memulai bisnis ini bukanlah perkara yang mudah ya. Jujur aja saya juga mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa teman-teman. Dibutuhkan strategi, ilmu, ketekunan, dan teknis khusus ya supaya bisnis ayam kampung yang hendak dilakukan berjalan lancar dan menguntungkan ya buat kita dan keluarga kita. Mulai dari bagaimana memulai usaha peternakan ayam kampung, terus teknik memelihara ayam kampung pedaging ya, dari fase DOC hingga masa panen dalam waktu yang relatif singkat, serta teknik pemeliharaan ayam kampung petelur ya, pemeliharaan DOC yang tepat, penjabaran mengenai biosecurity sehingga ya bisa lebih sehat lagi ayam kita. Dan selain itu juga ada kiat-kiat menanggulangi hama dan penyakit yang menyerang ya. Video ini teman-teman didedikasikan ya, hadir untuk menjawab pertanyaan itu semua teman-teman, sehingga bisnis yang nanti akan Anda lakukan ke depannya dapat berjalan lebih optimal. Bahkan video ini juga dilengkapi dengan strategi marketing yang tepat ya, juga teknik pemasaran yang baik, serta analisis usaha ayam kampung pedaging ataupun yang diambil telurnya atau petelur ya. Itu sesuai dengan pengalaman kami ya. Tetapi kami juga menyadari betul bahwa video ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang membangun secara positif ya, kalian tulis aja di kolom komentar. Jadi teman-teman ya, untuk kita bicara soal prospek usaha ayam kampung ke depannya, apakah semakin cerah atau semakin gelap, itu jawabannya ada di diri kita masing-masing ya. Tergantung tentang bagaimana cara kita memandang, tergantung tentang bagaimana cara kita untuk bertindak dan melaksanakan setiap tahapan bisnisnya teman-teman. Jadi kalau kita bicara peluang usaha ya, peluang usaha di bidang ternak ayam kampung ini sekarang masih sangat terbuka lebar. Kebutuhan masyarakat akan makanan hewani beserta turunannya juga masih sangat tinggi teman-teman. Bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Salah satu bisnis unggas yang diminati salah satunya adalah ayam kampung. Ya, itu teman-teman mesti catat.
Jadi sebelum memulai usaha kalian harus tahu dulu ya, bahwa ayam kampung itu peminatnya luar biasa banyak. Ya, kami ya sebagai peternak pemula yang baru jalan beberapa bulan ini teman-teman, itu merasakan banget bahwa permintaan dari peternak langsung ke konsumen loh. Ya, kami tidak menjual melalui calo atau melalui broker ya, atau melalui tengkulak ya. Kami langsung ke customer. Itu bener-bener tuh kami juga kewalahan teman-teman ya, untuk kita bisa memenuhi kebutuhan pasar rumahan ya. Itu cukup bagus juga teman-teman. Jadi buat kalian yang saat ini baru memulai, nggak usah ragu. Yang kalian perlu lakukan adalah pertimbangan keuangan yang matang dan tepat gitu. Ya, nanti kita juga akan pelajarin teman-teman hal apa yang akan dilakukan pertama kali ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ketersediaan daging, telur, bibit ayam kampung di Indonesia hingga kini masih belum bisa sepenuhnya memenuhi permintaan konsumen. Bisa dibilang peluang bisnis ayam lokal ini sebenarnya masih sangat terbuka lebar banget loh. Pasalnya ya, keberadaan ayam lokal atau ayam kampung tidak akan bisa digantikan oleh ayam ras. Rasanya yang khas dan nilai jual dari ayam kampung ini, belum lagi pembudidayaan ayam kampung yang sekarang ini bebas suntik hormon, membuat pola pikir masyarakat menyetujui bahwa ayam kampung lebih sehat dibandingkan ayam ras ya. Soal juga bicara harga daging ayam kampung teman-teman cenderung lebih tinggi. Teman-teman bisa jual di harga yang gimana ya, di harga yang lebih tinggi dibanding ayam broiler ya. Meskipun ayam broiler atau ayam ras itu bisa dikatakan memiliki daging ya yang lebih mantap, yang lebih tebal ya. Tetapi untuk kita bicara bicara harga ya, jujur aja ayam kampung memang harganya luar biasa teman-teman. Ya, asal kita bisa menggunakan strategi pemasaran yang bagus, marketing yang bagus, maka daging ayam kampung bernilai cukup tinggi ya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama kita perlu pelajari adalah pasar ayam kampung pedaging itu semakin menggiurkan. Kebutuhan daging ayam kampung dari tahun ke tahun di berbagai daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan laporan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi ayam buras dari sebelumnya 0,54 sampai 0,56 kg per kapita per tahun pada tahun 2010 sampai 2012 meningkat menjadi 0,57 kg per kapita per tahun pada tahun 2013 sampai 2014. Ya, jadi kurang lebih naik sekitar 0,2 atau 0,1 ya. Jadi itu menunjukkan bahwa permintaan daging ayam kampung tidak kalah dengan permintaan ayam ras, teman-teman. Sayangnya tingginya angka permintaan yang tidak dibarengi dengan ketersediaan daging ayam kampung di pasaran ya mengakibatkan harga ayam kampung menjadi sangat tinggi. Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, harga daging ayam kampung itu mencapai 48.000 per ekor dengan bobot rata-rata kurang dari 1 kg dan mencapai 60.000 sampai 65.000 per ekor untuk bobot yang lebih dari 1 kilo. Bahkan harga ayam kampung jantan yang besar bisa mencapai 100 sampai 150.000. Yang dibilang di catatan ini teman-teman itu cukup betul ya, karena kami juga mengalaminya ya. Kami menjual ayam kampung jantan ya. Itu ayam jago kita jual 100 sampai 150.000, orang banyak cari loh teman-teman. Ya, terus kita jual per kilo itu harga 45, tapi kan orang kan kadang 1, sekian kilo, 1, sekian kilo. Nah, itu harganya sekitar jadi 50 sampai 60.000 per ekor. Ya. Jadi bisa dibilang memang itu kisah nyata yang perlu dipahami. Padahal saat ini teknis dalam pemeliharaan ayam kampung sudah bisa dilakukan secara intensif, teman-teman. Sehingga peternak sudah bisa melakukan panen ayam dengan bobot sekitar 1 kilo dalam waktu 60 hari. Di pasaran pun kini banyak beredar beragam jenis ayam kampung, sebut aja ayam sentul, cemani, gaok, ya, ayam pelung, dan ayam wareng. Semua jenis ayam tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya. Namun saat ini jenis yang banyak diternakan di masyarakat di Jawa Barat adalah ayam KUB.
Ayam jenis ini memiliki sifat unggul ya, banyak sekali sifat unggul dibandingkan dengan ayam kampung lainnya, baik dari segi bobot ataupun telurnya. Ya, itu yang pertama tuh. Ya, kita belajar tentang pasar ayam kampung pedaging yang kiat ya. Itu kian menggiurkan. Nah, terus bagaimana soal pasar telur ayam kampung ya? Sudah nggak diragukan lagi jika telur ayam kampung ya, telurnya aja nih memiliki rasa yang khas dan gizi yang cukup baik dibandingkan telur ayam ras. Setiap 100 gram telur ayam kampung mengandung 74 gram air, 12,8 gram protein, 11,5 gram lemak, serta 0,7 gram karbohidrat, vitamin, dan mineral. Adapun vitamin dan mineral yang dimaksud antaranya vitamin A, B1, kalsium, fosfor, dan zat besi, teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ya ini cukup tinggi ya. Hingga kini telur ayam kampung masih menjadi telur yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Pasalnya, telur ayam kampung dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh. Itulah sebabnya mengapa telur ayam kampung lebih mahal ketimbang telur ayam ras. Saat ini harga 6 butir telur ayam di kampung ya, telur ayam kampung di supermarket wilayah Depok itu mencapai 18.000 loh. 6 butir bisa 18.000. Ya, jadi ini ada sebuah berita penting ya. Pada dasarnya, usaha ayam kampung dilindungi oleh pemerintah. Hal ini jelas berbeda dengan peternakan ayam ras, broiler, dan layer yang umumnya dikelola oleh perusahaan besar dengan populasi ayam mencapai ratusan ribu ekor. Melalui kebijakan pemerintah yang diatur dalam Perpres nomor 77 tahun 2007 ya, itu menyebutkan bahwa usaha ayam kampung hanya dapat dikembangkan oleh peternakan rakyat. Dengan begitu persaingan usaha menjadi lebih wajar dan merata. Hal ini merupakan angin segar bagi calon peternak ayam yang akan memulai usahanya. Jadi itu ya teman-teman pelajaran yang kita bisa dapat, bahwa kalian kalau mau mulai usaha ayam kampung ya, boleh memilih beragam jenis spesies ya, jenis ras dari ayam kampung itu sendiri teman-teman ya. Teman-teman bisa memulai dari ayam sentul ya, terus ada ayam cemani ya, terus ada ayam gaok atau ayam pelung atau ayam bareng. Semua teman-teman boleh coba ya. Tapi kalau KUB jujur aja sih ya, kami itu memulai di awal-awal KUB yang seperti di video ini juga itu ayam KUB teman-teman. Kami merasakan sebuah dampak yang positif ya. Bagaimana ayam ini gampang sekali dijual, bagaimana ayam ini sangat memuaskan pelanggan-pelanggan kami gitu ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau ada sebuah pendapat ya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kami ya dari Panongan Ayam Kampung akan coba berupaya memberikan jawaban-jawaban yang sekiranya positif dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua ya. Jadi itulah teman-teman video hari ini ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe, dan stay tune terus ya di Panongan Ayam Kampung. Oke ya, Bang Lang undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.